Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan dalam kajian online Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah setia bersama Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Sebelum kajian dimulai seperti biasa, mohon izin suara Bapak Ibu kami mute atau kami matikan agar kita bisa mendengarkan pencerahan pada pagi hari ini dengan baik. Kedua, bagi Bapak Ibu yang menyalakan tombol video agar berpakaian sopan dan rapi. Nah, yang ketiga nanti kita berikan ruang tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Dr. Anissa, nanti kami persilakan. Sebelumnya, kami atas nama pengurus Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rencana semula di awal Februari kita akan menyelenggarakan kajian ini secara offline maupun online. Namun dengan sangat menyesal kita tidak bisa menyelenggarakan secara offline karena memang ternyata wabah virus Omicron ya yang sedang mewabah di Jakarta ternyata sudah dari hari ke hari lonjakannya begitu hebat. Makanya dengan sangat menyesal untuk perjumpaan kita melalui offline kita tunda dulu sampai benar-benar nanti kita aman. Dan hari ini tetap kita ngadakan kajian online dan pagi hari ini tema kita adalah bincang santai dan produktif update COVID-19. Sudah hadir di tengah kita dokter kita yang cantik yang selalu kita tunggu kehadirannya untuk memberikan informasi seputar kesehatan yaitu Dr. Anissa Al-Karimah M.Biomed. Bapak Ibu, mari kita dengarkan beliau untuk memberikan pencerahan tentang kesehatan kepada kita semuanya. Kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Dr. Nisa, kami persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati, mohon maaf ini sebelumnya berarti kita ya dok. Berarti kita bincang langsung pertanyaan atau bagaimana Bu Ati? Dok, mungkin ada yang disampaikan dulu, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya kita akan bincang-bincang sama Ibu, tanya jawab juga nggak apa-apa. Oke. Mungkin dari Dr. Nisa ada sesuatu yang disampaikan bagaimana mungkin kita menjaga ini kan kondisinya kan Jakarta kan memang lagi seru-serunya ini dok. Nah ini kita waspada kita seperti apa dok? Ini sebetulnya saya sempat siapkan untuk materi PowerPoint, tapi mungkin saya kompres, jadi saya padatkan aja ya buat Tia. Baik dok. Silakan dok. Ya mohon maaf Bu Ati karena tadi feedback jadi lagi nyari problemnya di mana. Untuk sementara tertangani dulu. Ini kita mulai dari yang share screen PowerPoint-nya dulu ya Bu Ati ya. Boleh dok, silakan dok. Aku nggak dengar. Maksudnya airnya udah dimatiin. Udah, PowerPoint-nya udah share screen. Oke. Ini untuk yang Omicron COVID-19 apa yang harus diketahui. Jadi kita menyingkat saja, jadi apa saja yang harus kita tentang Omicron. Nanti mungkin selanjutnya akan ada pertanyaan terkait Omicron COVID dan kondisi gelombang ketiga yang kita sedang hadapi. Bisa ke slide kedua. Jadi ada 4 poin, baik dari CDC, government, ataupun dari pemerintah Indonesia sendiri sudah mengeluarkan buku panduan, dan itu semuanya fokus pada 4 poin. Yang pertama, seberapa cepat penularan Omicron, itu yang selalu jadi pertanyaan orang. Lalu kedua, seberapa berat gejala klinis Omicron.
Yang ketiga, seberapa baik vaksinasi ataupun riwayat kita terinfeksi itu melindungi dari Omikron. Yang keempat, apakah tersedia obat Omikron? Apakah yang ada di fasilitas kesehatan kita saat ini memang bisa untuk mengatasi serangan dari COVID Omikron. Di slide selanjutnya ini hanya gambaran aja, jadi yang perlu kita pahami bersama, dan mungkin sebagian ibu bapak sudah paham, virus itu adalah salah satu makhluk yang tidak jelas hidup dan matinya. Jadi dia hanya bisa hidup kalau ketemu inang. Karena dia bertemu inang, otomatis dia akan menyesuaikan diri terhadap inang atau hostnya. Oleh karena itu, dia pasti akan mengalami mutasi, dan mutasi ini akan terus meningkat selama perputaran si virusnya atau penyebaran virusnya beredar lama. Sama seperti kita manusia, makin kita banyak bertemu dengan orang, maka kita makin bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita. Itu pun berlaku untuk virus. Dan memang untuk yang Omikron ini, mutasi yang terjadi cukup besar, bahkan disebutkan di CDC itu tidak terduga. Jadi mutasinya itu disebutkan kalau di literatur adalah lebih dari 30 pasang asam amino. Jadi kayak badan kita ini kan terbentuk dari untaian DNA. Nah, virus itu untaian DNA ataupun RNA yang jauh lebih sedikit dari kita. Sehingga perubahan sedikit saja asam amino bisa mempengaruhi karakteristik dari virus ini. Dan pada Omikron, dia mengalami mutasi sekitar 45-52 asam amino, lalu mengalami delesi, artinya ada yang terhapus, ada yang insersi, ada yang justru ditambahkan, dan semuanya ada di daerah 15-nya, dominannya ada di daerah reseptor binding domain. Dan di reseptor binding domain ini dapat menyebabkan, pertama, dia lebih infeksius dan mudah menyebar. Jadi kalau misalnya mutasinya tersebut terjadi di RBD, di reseptor binding domain, itu virusnya lebih mudah infeksius dan mudah menyebar. Kenapa? Karena dia juga meningkatkan daya ikat dia terhadap reseptor S2. Jadi virus ini masuk ke dalam tubuh kita itu pasti akan bergandengan dengan salah satu sel atau bagian yang ada di sel kita. Dan dia akan bergandengan dengan reseptor S2. Angiotensin converting enzyme itu yang biasanya begitu dia sudah berikatan, maka dia akan mudah masuk dan menginfeksi, menyebabkan gejala klinis. Yang kedua, mutasi pada RBD ini juga menyebabkan resisten terhadap antibodi yang disebabkan dari infeksi sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah ada yang terkena COVID sebelumnya, jenis apapun, alfa, beta, delta, dan akhirnya begitu Omikron, ternyata dia bisa mengalami reinfeksi terhadap Omikron ini karena mutasinya yang terjadi cukup masif di RBD-nya. Pun dia bisa reinfeksi, menyebabkan infeksi pada yang sudah tervaksinasi. Ada yang sudah di full dose, artinya sudah 2 dosis masuk, plus booster pun ada tetap yang bisa mengalami reinfeksi. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Lalu dia resisten terhadap pengobatan yang ada saat ini. Ini sendiri masih dalam penelitian, tapi ini adalah potensi. Jadi penelitian terhadap COVID ini terus berlangsung, Bapak Ibu. Jadi akan ada perubahan-perubahan data sesuai hasil nanti studi di lapangan. Untuk saat ini ada kecurigaan munculnya resisten terhadap pengobatan yang ada saat ini, namun tetap ada obat-obatan yang bisa mengatasinya. Lalu mutasi pada RBD ini juga bisa menyebabkan si virus lebih kamuflase, jadi dia bisa kabur dari sistem sel tubuh, daya tahan tubuh yang alamiah. Jadi kita dari lahir memang punya innate immunity atau imunitas alami, yang virus apapun masuk, bakteri apapun masuk, tentaranya siap menyerbu. Nah, yang tentara alami ini dia bisa kabur, dia bisa bersembunyi sehingga tidak dideteksi dan akhirnya menginfeksi, menyebabkan gejala klinis. Lalu kita mulai dari yang poin pertama, seberapa cepat penularan pada slide keempat. Nah, ini kita bayangkan aja Bapak Ibu nggak pernah ya waktu mungkin ada yang tahun baruan, ada yang mungkin habis libur Natal, teman-teman kita, tetangga kita pada tanggal 25 Desember dan pada tanggal 31 Desember dan 1 Januari, itu tidak terbayang bahwa akan ada multiplikasi kasus dari yang sebelumnya pada 1 Januari itu 274 kasus, dan tanggal 1 Februari, persis 1 bulan sesudahnya, menjadi 16.021 kasus. Ini sendiri sudah menunjukkan bahwa Omikron ini berarti cepat sekali penularannya, meskipun
16.021 ini tidak seluruhnya Omikron, tidak. Tetap ada yang varian lain, dan itu datanya sudah ada dipecah lagi di whole genome sequencing Indonesia. Tapi dominannya adalah Omikron, dan dengan sifatnya Omikron yang memutasi di RBD, maka memang yang menyebabkan adalah Omikron. Kenapa? Di next slide. Jadi secara studi in vitro oleh CYD dan kawan-kawan et al, ternyata Omikron ini mudah mengalami replikasi. Jadi dia sudah mudah terikat di S2, di reseptornya S2, angiotensin converting enzyme, dia juga mudah replikasi, mudah memperbanyak diri, jadi 1, jadi 2, 2 jadi 4. Itu lebih banyak 70 kali lipat dibandingkan Delta. Itu pada saluran pernafasan atas. Padahal kalau saluran bayangan aja Ibu, kalau dia udah mudah mengikat, dia mudah bereplikasi, artinya sekali orang bersin, di dropletnya ada berapa banyak virus yang terkandung. Jadi konsentrasinya lebih banyak dibandingkan virus COVID yang pendahulunya. Sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi dan penularan yang cepat. Dari 1 orang tidak lagi mungkin 2 orang menjadi 1 orang langsung 7 orang. Misalnya di dalam ruangan itu ada 7 orang. Karena banyaknya konsentrasi virus dan mudahnya dia mengikat. Jadi ini jelas lebih menular, tapi berapa banyaknya dulu di awal. Pada saat Afrika Selatan kena, Inggris kena, itu dikatakan 200% lah. Dikatakan ada yang 70 kali lipat, tapi sampai saat ini masih dalam penelitian karena angkanya masih terus berlangsung, belum bisa dikompres datanya sehingga kita yakin oh ini 3 kali lipat lebih menular atau 4 kali lipat atau 100 kali lipat, belum bisa. Yang jelas lebih menular dibandingkan dengan varian COVID sebelumnya. Selanjutnya, seberapa berbahaya? Pertanyaan selanjutnya. Dari studi in vitro, replikasi pada sel parenkim paru, jadi ada sel nafas atas, ada sel nafas bawah. Parenkim paru adalah sel pernafasan bawah. Dia ternyata 10 kali lebih lambat dibandingkan Delta. Dan ini memberi gambaran bahwa kemungkinan besar gejala Omikron akan lebih ringan dibandingkan Delta. Jika Delta sekali kena orang bisa benar-benar berat gejalanya, bisa sampai menyebabkan gejala berat dan sampai ICU. Kalau di Omikron ini memang datanya untuk yang berat masih terbatas di lansia yang juga disertai dengan komorbid ataupun pada balita. Jadi memang kalau dari studi in vitro-nya sendiri sudah menyatakan bahwa dia memang tidak seberbahaya Delta, meskipun belum tentu lebih aman. Karena yang pertama yang tadi kita sampaikan terkait daya tahan tubuh, itu penting. Jadi kalau ada lansia atau dengan komorbid atau balita tetap berbahaya. Yang kedua, kemampuan fasilitas kesehatan. Kemampuan fasilitas kesehatan, meskipun mungkin pasiennya gejalanya ringan, tapi kalau misalnya dalam 1 hari langsung ada 10-20 orang yang datang bahkan sampai ratusan, pasti akan kolaps juga. Dan ini akan memperburuk kondisi yang lain. Kenapa? Kalau ujung-ujungnya misalnya ada pasien lain, misalnya diabetes ataupun hipertensi dengan kondisi darurat, kondisi akut, dan ternyata juga terinfeksi oleh virus, akhirnya sulit tertangani dengan optimal karena banyaknya yang masuk ke layanan fasilitas kesehatan. Sehingga meskipun Omikron ini dia lebih ringan dibanding Delta, tapi tetap tidak bisa kita anggap remeh. Nggak bisa langsung kita, nggak apa-apa, orang saya hanya batuk pilek biasa, nggak apa-apa, flu biasa, saya udah divaksinasi, sudah booster. Itu bagi kita, belum tentu bagi yang lain. Nanti ini akan mempengaruhi ke bagaimana cara kita menjaga agar tidak menyebar. Selanjutnya, seberapa efektif vaksinasinya? Untuk efektif vaksinasi, sejujurnya datanya masih berjalan. Jadi kalau yang dari data, bahkan Pfizer saja yang tadinya berani mengatakan efektivitasnya bisa lebih dari 90%, begitu ketemu Omikron, dia hanya turun ke 75%. Sinovac 2 kali dosis, itu bahkan dinyatakan tidak bisa mencegah infeksi Omikron. Tapi begitu di booster dengan golongan heterolog mRNA, yaitu vaksin selain Sinovac, contohnya Pfizer, dia bisa meningkatkan ke 71% atau dengan AstraZeneca. Jadi angka-angka ini masih berjalan, yang pasti memang Omikron tidak lebih sulit untuk dicegah menggunakan vaksinasi. Lalu untuk penularan, nah ini ada penularan klaster keluarga, ada ini di slide-nya yang data in English.
Oke, ada data saja. Jadi ini data dari Denmark di akhir 2021. Itu bisa dilihat di household ini di keluarga ya Bapak Ibu. Kalau misalnya unvaccinated, Omicron dan Delta mirip, 28% dan 29%. Tidak jauh berbeda, tidak signifikan ya, karena sama-sama orangnya belum divaksinasi. Ini untuk kasus reinfeksi, bukan kasus sudah vaksinasi terus terinfeksi pertama, bukan. Jadi kasus reinfeksi, second attack rate. Begitu yang fully vaccinated, Bapak Ibu bisa lihat yang fully vaksinasi, Delta untuk reinfeksinya itu 19% dari 2.714 sampel. Yang Omicron 32%, jauh lebih besar. Artinya ini dia menggambarkan bahwa vaksinasi memang tidak sebagus Delta untuk mencegah Omicron. Lalu yang sudah di booster, kalau yang Delta 11%, yang Omicron 25%. Jadi artinya meskipun si Omicron ini ringan, tapi karena dia sulit dicegah dengan vaksin, artinya persentasenya turun, maka kita tetap harus berhati-hati. Dan yang perlu kita ingat, vaksinasi itu tidak hanya fokus ke Omicron. Di lingkungan kita masih tetap ada si alfa, ada si beta, ada si delta yang berat gejalanya. Jadi vaksinasi tetap penting, booster tetap penting. Jadi selama kita bisa dapatkan vaksinasi atau tetangga kita belum dapatkan, atau mungkin ada yang bekerja, teman kerja kita yang bekerja di lingkungan kita yang belum mendapatkan vaksinasi yang maksimal, minta tolong untuk diedukasi, untuk dimotivasi melakukan vaksinasi. Untuk apa? Next slide. Cakupan vaksinasi kita pada tanggal 31 Januari itu yang full vaksinasi adalah 125 juta, baru 50% dari total populasi Indonesia yang tercatat. Kalau yang untuk satu dosis itu ada 184 juta. Dan yang perlu kita ingat, dominan vaksin yang kita gunakan Sinovac, Bapak Ibu. Seperti tadi saya sampaikan, Sinovac 2 kali ternyata tidak bisa melindungi terhadap Omicron, tidak bisa melindungi terhadap infeksinya, meskipun untuk gejalanya tetap ringan ya. Nah, sehingga kita harus edukasi siapa yang belum fully vaccinated, yang belum menerima dosis keduanya, untuk segera melakukan vaksinasi dosis kedua. Artinya untuk fully dose-nya. Lalu kalau sudah 2, maka lakukan booster. Sekarang kan di atas 18 tahun sudah banyak tiket yang bisa digunakan untuk booster. Nah, tinggal lakukan vaksinasi. Namun kalau untuk yang jenis Johnson memang disarankan udah boleh dalam waktu 2 bulan. Tapi karena kita jarang yang menggunakan Johnson, kita pakainya Sinovac, AstraZeneca, maka berikan jarak 6 bulan dan lakukan booster vaksinasi sesuai dengan daftar yang disebutkan oleh BPOM. Dan ini penting. Kenapa untuk kita motivasi edukasi, jangan sampai ada lagi calo vaksin, jangan sampai satu orang dapat 16 vaksin, ada satu orang dapat 8 kali vaksin. Ini perlu dipahami, karena masih di lingkungan kita, mungkin ada tetangga kita, mungkin ada keluarga kita, masih berpikir bahwa COVID ini adalah mainan pemerintah. Begitu mau lebaran, kok kasusnya naik lagi, padahal bisa kita secara logika saja sudah bisa kita ambil kesimpulan dari karena cepatnya dia penyebaran, maka dia pasti akan suka dengan kerumunan. Pada saat liburan Natal dan Tahun Baru itu adalah saat potensi kerumunan terbesar. Sehingga sama seperti lebaran tahun lalu, sesudah acara liburan, maka angka kasusnya jauh meningkat. Karena multiplikasi kasus dari 1 orang yang terinfeksi jadi 7 langsung, dari 7 langsung kalikan 7 lagi 49, bahkan mungkin lebih multiplikasinya. Dan tadinya ada di Januari 274 menjadi 16.021 kasus dalam kurun waktu 1 bulan. Next, untuk pengobatannya, apakah ada pengobatan yang tersedia? Ada. Jadi, untuk pengobatan ini adalah ranahnya tenaga kesehatan. Artinya tidak disarankan untuk minum obat antivirus jika kita belum paham kita sakitnya apa, dosisnya berapa, apakah ada indikasi. Jadi di sini memang kalau untuk tanpa gejala itu memang tidak disarankan untuk minum obat antivirus. Tapi kalau bila bergejala, maka sekarang dari kondisi ringan pun sudah boleh diberikan favipiravir ataupun molnupiravir yang banyak di pasaran kita ya. Itu dosisnya nanti sudah ada, tidak boleh kita minum sendiri, dosisnya harus konsul dulu sama dokternya, karena beda penghitungan pada hari pertama dan hari selanjutnya pada favipiravir.
Dan sekali minum juga obatnya agak banyak, jadi harus dimotivasi dulu. Karena kadang-kadang kita kan kalau ketemu obat banyak keburu takut duluan, ini obat apa yang saya minum. Nah itu ibu bapak harus paham dulu apa yang diminum, sehingga percaya kalau oh memang obat ini memang harus saya minum, oh obat ini saya tidak perlu minum karena ternyata kondisi saya baik. Yang kedua, antivirus ini bekerja baik bila diberikan pada fase awal. Artinya kalau ibu bapak baru ketahuan positifnya itu pada hari ketiga, keempat, ya kita tinggal tunggu pemulihan selama memang gejalanya ringan. Tapi ini pun tergantung hasil konsultasi dengan dokter yang menangani. Apalagi kalau ada komorbid, mungkin ada diabetes, mungkin ada terinfeksi virus lainnya, HIV misalnya, atau mungkin ada kondisi hipertensi dan dalam pengobatan jantung. Nah, itu tetap kita konsultasi. Belum lagi kalau hasil PCR-nya ternyata whole genome sequencing-nya mengarah ke delta, itu kan beda cerita lagi. Nah, jadi harus tetap konsultasi ke dokternya. Untuk golongan sedang dan berat pun sama. Yang pasti itu tadi jangan swamedikasi, jadi jangan berobat sendiri karena berbahaya. Satu, bisa suboptimal dose, jadi dosis yang kita berikan di bawah level terapi malah nanti bisa kita dapat efek sampingnya atau nanti virusnya jadi resisten, karena kan virusnya jadinya latihan, Bu. Oh, dikasih favipiravir, nggak taunya kita suboptimal, yang tadinya virusnya mempan pakai favipiravir, jadinya tidak mempan. Contohnya seperti itu, nanti akan jadi resistensi, itu yang kita hindari. Lanjut, nah kapan isolasi selesai atau dinyatakan sembuh? Sebenarnya hampir mirip dengan sebelumnya, cuma karena Omikron ini dia gejalanya lebih ringan dan kita hampir semua populasi itu sudah tervaksinasi, ada perubahan. Yang pertama, kalau tidak bergejala kita tetap 10 hari. Yang kedua, jika bergejala itu adalah 10 hari teruskan, lalu ditambah 3 hari bebas gejala. Ini sama dengan yang awal ya, jadi totalnya 2 minggu. Nah, tapi kalau bergejala namun kondisi membaik, jadi gejala sangat ringan dan kemudian hari kedua tiba-tiba udah, oke, saya sudah nggak apa-apa, saya sudah fine-fine saja, dan tidak memungkinkan untuk isolasi full 10 hari, mungkin ada yang harus pergi ke sana ke sini, itu boleh PCR pada hari ke-5 dan ke-6. Jika PCR-nya sudah negatif, harus diulang 2 kali ya Bapak Ibu, nggak boleh hanya sekali. Sudah negatif atau CT-nya sudah di atas 35 sesuai dengan level deteksi alat, itu sudah dinyatakan selesai isolasi, meskipun baru hari ke-5, ke-6. Dengan catatan sudah tidak ada gejalanya, RT-PCR-nya juga negatif dua-duanya pada hari ke-5 dan ke-6, itu boleh. Tapi kalau misalnya mau ditesnya di hari yang lain, misalnya saya maunya di akhir hari ke-10, boleh, silakan Bapak Ibu. Karena pada dasarnya kalau yang panduan sekarang, setelah hari isolasi, kita tidak perlu lagi dilakukan swab ulang. Jadi, sudah selesai 10 hari ya sudah, nggak harus swab ulang. Sudah selesai 13 hari ya sudah, tidak harus swab ulang. Cuma beberapa tempat kan memang menyarankan atau mensyaratkan, kantor biasanya harus dengan masuk PCR, silahkan, nggak ada masalah. Itu kan indikasi sesuai dari kantor masing-masing, dari tempat masing-masing.